Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Marta Tiraswati. Tugas keseharian saya adalah pengawas SMK di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor. Saat ini saya mempunyai 19 sekolah binaan, dan dari 19 itu banyak variasi dari kompetensi keahlian yang dimiliki. Pada saat ini saya bertugas mendampingi mereka dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, tidak hanya berbicara mengenai konten saja, tapi juga menyiapkan sekolah-sekolah melakukan prosesnya, juga mendampingi sekolah-sekolah hingga mendapatkan produk dari proses pembelajaran itu sendiri. Di dalam kegiatan keseharian saya melaksanakan kegiatan dengan secara klasikal, baik itu secara daring maupun luring, di mana sesuai kondisi masing-masing. SMK Pariwisata Medland memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu PPLG, DKV, perhotelan, kuliner, dan akuntansi. Pada tahun 2021-2022, SMK Pariwisata Medland dinyatakan menjadi SMK Pusat Keunggulan. Saat ini mempunyai peserta didik sebanyak 637 orang. Pada tahun 2022 sudah memasuki proses bagaimana SMK Pariwisata Medland harus mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Di dalam implementasi kurikulum Merdeka, salah satunya adalah harus mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang tentunya semua ini perlu kerjasama dari semua pihak, diantaranya semua pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus kepada peserta didik. Kondisi siswa SMK Pariwisata Medland merupakan kondisi yang heterogen. Mereka berasal dari berbagai wilayah, mereka berasal dari kota kabupaten yang lainnya, dan mereka betul-betul ingin belajar bagaimana mengungkapkan ekspresi dirinya. Dengan suasana yang heterogen inilah, SMK Pariwisata Medland selaku sekolah yang akan memfasilitasi kreativitas siswa akan saya dampingi khususnya bagaimana mereka melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ini diperuntukkan berfokus kepada peserta didik, juga berfokus bagaimana prosesnya hingga mendapatkan hasilnya. Menghadapi tantangan-tantangan yang ada, tentunya tidak hanya melihat dari satu sisi, tapi betul-betul melihat dari secara holistik, keseluruhan. Tidak hanya dari kemampuan guru-gurunya, tidak hanya melihat dari bagaimana sekolah siap melaksanakan P5, juga bagaimana siap siswa-siswanya. Aksi nyata yang saya lakukan dalam pendampingan SMK Pariwisata Medland mengimplementasikan P5 adalah yang pertama, bagaimana caranya memberikan informasi yang lengkap terkait dengan P5 itu sendiri. Saya melakukan in-house training yang dilakukan secara 2-3 kali pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut saya menyampaikan apa itu P5, pemahamannya bagaimana, dan implementasinya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Kemudian dari tahapan itu saya melakukan bagaimana menyiapkan proses kegiatan dengan ekosistem pembelajaran yang berdiferensiasi, yang melibatkan siswanya, bagaimana proses pembelajarannya sehingga produk nyatanya juga terlihat. Dalam proses penyiapan pendampingan pembelajaran ekosistem inilah saya banyak melibatkan dari semua unsur, tidak hanya SMK itu sendiri, tapi ada unsur dari dunia industri, dari pemangku kebijakan atau kepentingan yang terlibat, dan juga orang tua. Selanjutnya, implementasi P5 diwujudkan dalam proses bertahap. Saya harus melakukan pendampingan bagaimana sekolah menyiapkan tim fasilitator. Kemudian dari tim fasilitator itu berkumpul menjadi sekian kelompok, di mana setiap kelompok ini adalah mempunyai satu tim fasilitator. Setiap fasilitator itu setiap minggu waktu yang digunakan untuk proses P5 ini berkumpul untuk menentukan, mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang menjadi ciri khas karakteristik SMK Pariwisata Medland. Selebihnya adalah saya melakukan bagaimana proses itu sendiri. Pendampingan yang dilakukan adalah selain guru-gurunya, saya juga harus melihat bagaimana fasilitator tadi mendekati para siswa.
Dalam mengacu dengan proses P5 itu sendiri, di mana guru yang tadi dibentuk dalam proses tim fasilitator merancang desain untuk P5 ini adalah bagaimana mereka membentuk suatu kegiatan yang menentukan 10 provinsi yang ada di Indonesia tentunya. Di dalam setiap kelompok itu terdiri dari 20 peserta didik dari berbagai kompetensi. Kemudian juga ada 1 orang fasilitator. Dalam mendesain ini menentukan tema apa yang diambil, bagaimana juga desain P5 itu akan diolah secara nyata oleh para kelompok itu sendiri. Kelompok-kelompok ini dibentuk dan dilaksanakan kegiatan P5 ini menggunakan alokasi waktu sistem blok, yaitu setiap 1 minggu sekali, khususnya di hari Jumat jam 13 sampai jam 15 kami melakukan kegiatan P5. Setiap kegiatan itu terdiri dari 20 orang peserta didik dan 1 orang guru yang disebut tim fasilitator. Setiap minggu para guru ini merancang pertemuan-pertemuan apa yang akan diambil, sehingga pada saat nanti proses pelaksanaan P5 di akhir semester itu bisa diwujudkan dalam karyanya. Dari rangkaian tadi dihasilkan suatu karya nyata yang ada di SMK Pariwisata Metren, yaitu Festival Kerennya Indonesia. Implementasi P5 yang diwujudkan dalam suatu festival inilah memuat suatu hasil karya siswa yang tidak hanya mencantumkan dalam suatu daerah tentang kulinernya, bagaimana menceritakan storytelling yang ada di wilayah tersebut, juga cerita daerah yang ada, juga bagaimana ciri khas di wilayah masing-masing. Karena kelompok yang terbentuk itu ada 10 kelompok, dan 10 kelompok itu memilih masing-masing ada 10 provinsi yang ada di Indonesia. Setiap provinsi tampil secara utuh menyampaikan beberapa poin tadi. Festival ini dilaksanakan di Metropolitan Mall Cilengsi dan dilaksanakan selama 2 hari. Dalam 1 hari tampil 10 kelompok yang tidak hanya menampilkan bagian-bagian tertentu saja, tapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Proses penilaian ini juga dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru yang terlibat tentunya. Ada sekitar 7-10 guru yang terlibat untuk proses penilaian. Dalam penampilan festival ini terlihat bagaimana siswa sudah mulai bisa mengekspresikan dirinya. Mereka kreatif dalam penampilannya. Mereka juga terlihat proses bergotong royong, berkolaborasi di antara kelompoknya. Juga bagaimana siswa sudah bisa tampil mandiri. Semua rangkaian kegiatan ini mencerminkan dimensi profil pelajar Pancasila. Inilah yang diharapkan dari implementasi P5 itu sendiri. Saya berharap semua rangkaian kegiatan yang terjadi di SMK Pariwisata Metren ini dapat menjadikan contoh baik bagi sekolah-sekolah yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya berharap semua ini ada manfaatnya dan mohon maaf bila ada kehilangan kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.